ya. Nah, peramalan kebutuhan SDM. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, peramalan ini dibutuhkan karena berdasarkan proses produksi ya, proses produksi. Ini kalau saya bilang di ini ya, perusahaan industri ya, perusahaan industri ya. Begitu juga sih sebenarnya kalau dalam perusahaan jasa juga gitu sama ya. Target penjualan, kalau jasa itu biasanya target penjualan ya, omset ya. Omset yang dijual berapa. Nah, itu tergantung juga dari itu kebutuhan tersebut. Omsetnya banyak sehingga dibutuhkan source sekian ya. Kalau omsetnya diperbanyak lagi, maka kebutuhan SDM-nya itu juga akan bertambah juga. Analisis ketersediaan atau suplai SDM dan kemampuan perusahaan. 5. Menentukan implementasi program ya. Menentukan implementasi program. Analisis faktor penyebab perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Ya, kebutuhan SDM, ini faktor-faktor penyebab ya kebutuhan SDM. Bisa juga dari eksternal, contohnya ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Berikutnya, perubahan keputusan internal seperti internal perusahaan ya, seperti strategi perusahaan ya, kemudian tergantung dari budget yang dianggarkan oleh perusahaan, peramalan penjualan. Nah, ini kan tadi ada saya bilang kan peramalan penjualan. Kalau penjualannya tinggi, maka juga kebutuhannya juga akan semakin tinggi. SDM ya, kebutuhan SDM, peramalan penjualan seperti itu. Kemudian ekspansi perusahaan, rancangan organisasi dan perancangan pekerjaan. Perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, retirement ya, mengundurkan diri, resign, PHK, terus kemudian meninggal dunia, pegawai sakit dan lain-lain. Nah, ini perubahan tenaga kerja karena adanya satu ya tadi masa usia pegawai sudah masuk masa pensiun ya. Terus kemudian ada yang mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri, ada yang pensiun, jumlahnya kira-kira di tahun 2025. Misal ya, di tahun 2025. Tahun depan ya. Di tahun 2025. Jumlah tenaga kerja yang pensiun itu ada 10. Terus kemudian, nah kalau jumlah 10 ini berarti kan harus ada perusahaan sudah mempersiapkan sebelum masa pensiun, sudah mempersiapkan penggantinya gitu ya, pengganti dari pegawai tersebut. Jadi mempersiapkan sehingga tenaga kerja juga melakukan perekrutan untuk merekrut itu. Bagaimana dengan yang kalau PHK meninggal dunia gitu ya, terutama pada saat kemarin itu COVID ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Jumlah tenaga kerja ya, jumlah tenaga kerja yang meninggal ataupun karena efek dari dampak dari COVID tersebut menimbulkan PHK gitu ya, pegawai yang sakit, jadi yang banyak dirumahkan, ada yang meninggal kemudian sakit dirumahkan, ada yang di PHK karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar gaji ya karyawan sehingga banyak dirumahkan. Begitu juga aturan-aturan kayak aturan pemerintah untuk mengatur sistem kerja menggunakan work from home, WFH gitu ya. Nah, ini perlu kemarin terutama ini, kemarin beberapa tahun yang lalu ya, pada saat pandemi tersebut itu memang kita berdampak sekali ya terhadap perubahan tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Ada juga yang menggunakan sistem paruh waktu, ya paruh waktu. Jadi 1 minggu masuk, 1 minggu libur gitu ya. Kemudian jam kerja dikurangi, ya. Memang karena ada pembatasan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi penularan yang semakin lebih banyak, terutama perusahaan-perusahaan yang mempunyai sos atau pegawai yang banyak sekali ya, di mana pada saat kayak kemarin yang saya di Sampurna ya, Sampurna itu kan perusahaan rokok, proses pembuatan rokok yang manual gitu ya, itu selalu berinteraksi ya, para karyawan-karyawan kita kan selalu berinteraksi ya, kedekatannya itu selalu berinteraksi dan di dalam suatu lokasi kerja yang luas yang sama gitu ya. Pada saat ada beberapa pasien yang terkena
maka pekerja tersebut akan di tracing gitu ya, akan di tracing atau bisa terjadi penutupan daerah tersebut, segel. Jadi tidak bisa itu dilanjut proses produksi tersebut. Nah, dan disebut maka akan akhirnya output yang dihasilkan dari proses produksi akan juga berkurang karena di bagian tersebut di close karena ada beberapa pasien, ada beberapa tenaga kerja yang terkena dampak dari COVID. Ini pengaruh juga sekali. Peramalan kebutuhan SDM ya lanjutan. Ada menggunakan metode penilaian yang terdiri dari satu estimasi top down atau bottom up. Top down itu dari atas ke bawah atau juga dari bawah ke atas ya. Ini menggunakan metode penilaian gitu. Tetapi ada beberapa dasar yang berkepentingan ditanya beberapa orang yang akan Anda butuhkan tahun depan. Nah, ini pertanyaan ya. Nah, kemudian ada rule of thumb mempercayakan pedoman umum diterapkan seperti contoh ini. One operator, satu operation manager ya membantu untuk meramal sejumlah supervisor yang dibutuhkan dalam suatu divisi. Ya, dalam divisi itu ada supervisor ya, ada suatu supervisor. Nah, supervisor ini tentunya mempunyai bawahan ya, mempunyai anak buah gitu ya yang melakukan suatu kegiatan gitu ya. Nah, supervisor ini merupakan tanggung jawab kepada suatu divisi ya. Dia yang mengepalai. Bagaimanapun hal ini penting untuk menyesuaikan pedoman untuk mengetahui kebutuhan departemen yang sangat bervariasi. Ya, ini kalau metode matematis kita menggunakan analisis regresi ya, analisis regresi. Mungkin ini semester berapa ini? 6 ya. Analisis regresi sudah diajarkan di statistik. Statistik Anda sudah dapat ya? Sudah, Pak. Statistik itu kalau nggak salah semester Dulu, 2, Pak, Pak. di Dulu, Pak. semester Sudah dapat ya. Tapi sekarang Awal-awal, Pak. semester itu masih ingat nggak kira-kira ya? Agak Lupa ya? lupa udah, Pak. lupa Ya, ini nanti kalau Anda masuk deskripsi, ini Anda akan berhubungan dengan regresi ini ya. Regresi, karena regresi itu mencari variabel, menghubungkan antara korelasi variabel bebas dengan variabel terikat ya, variabel bebas dengan variabel terikat. Nanti akan membandingkan itu dalam menggunakan analisis skripsinya nanti seperti itu, yang menggunakan regresi. Kuantitatif, Pak ya. Baik kuantitatif, yang terutama yang kuantitatif ya, yang terutama yang kuantitatif. Kalau kalau kuali enggak, kalau kuali enggak. Jadi, yang Itu berhubungan kebetulan dengan saya pakai kuantitatif itu, Pak. Nanti, Pak. kuali, Iya. kuali ya. Kuanti, Pak. Saya pakai kuanti kayaknya, Pak. Oh kuanti, Iya, oh survei iya soalnya, Pak. kuanti, ya. Jadi apa? Pakai survei, Pak. Survei. Oh Iya, iya, ya. Walaupun kuali ya juga pakai survei. Tapi variabel variabel bebasnya ada berapa? sekitar mungkin 100 waktu itu. Variabel bebas bukan itu kan sampling. Sampel itu kan sampel contoh atau populasi. Saya bilang variabel bebas. Jumlah variabel bebasnya ada berapa? Variabel Kalau bebas variabel itu seperti itu, Pak ya. Apa tuh namanya? Produk, kenyamanan sama kualitas gitu, tak, Pak? iya, iya. Nah, 3 kalau nggak salah, Pak. Saya pakai 3 3. ya. Berarti Iya, 3. X-nya X3 ya. Y-nya Iya. 1 Y-nya ya. 1 itu Gen Z, Pak, saya, Pak. Gen Z. Oke, Iya. ya. Bisa ya. Ya itu menggunakan regresi aja. Ya, regresi. Jadi regresi berganda ini namanya. Ya, regresi berganda. Kalau kalau X-nya 1 regresi sederhana. Ada aturan nggak kira-kira dari ST Pemuda untuk minim regresi variabel variabel bebasnya?